Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah, kali ini jumpa lagi dengan wawancara pejuang hebat. Perkenalkan namanya dengan Kak siapa? Saya Suci. Masya Allah. Iya. Domisili Indonesianya di mana? Di Semarang. Di Semarang. Alhamdulillah. Sekarang tinggal di Hong Kong. Iya. Masya Allah. Luar biasa hari ini bisa jumpa sama Kak Yunita. Masya Allah. Mudah-mudahan nggak bosan. Oh tidak, Insya Allah. Insya Allah. Ini pengen tahu Kak, profesi sehari-hari itu sebagai apa di sini? Saya di sini sama teman-teman kegiatannya sebagai domestic helper, penata laksana rumah tangga di sini. Insya Allah. Kalau libur ini kegiatannya apa? Kalau libur lebih banyak dari kegiatan aslinya. Udah tahu Kak Suci ini salah satu aktivis dakwah juga ya. Amin. Insya Allah. Dan ya. Kayak sekarang pakai baju pramuka, boleh diceritakan? Oh iya. Alhamdulillah Kak Yunita, terima kasih. Sebetulnya saya ngucapin terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar Kem Sholawat, juga Gurunda terutama yang kami hormati dan yang kami muliakan. Saya di sini untuk mengisi kegiatan libur itu biasanya saya mengisi kegiatan-kegiatan dengan teman-teman, kegiatan yang bermanfaat tentunya. Nah, dari kegiatan-kegiatan dari dulu sampai sekarang itu banyak hal yang sudah kita kerjakan bersama. Kalau untuk sekarang, kenapa saya pakai baju pramuka? Karena saya sekarang menjadi pelatih Paskibra dan seluruh petugas upacara di salah satu perkumpulan yaitu Green Family Hong Kong. Alhamdulillah dipercaya untuk itu dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Indonesia merdeka. Amin. Pokoknya harus semangat terus. Semangat. Walaupun kita di negeri Hong Kong. Betul. Tetap ya cinta Indonesia. Harus NKRI harga mati dan rasa nasionalisme, patriotisme kita harus dipupuk terus sehingga kita sebagai warga negara Indonesia dimanapun berada, mau merantau di pribumi dan sebagainya, semuanya mempunyai jiwa yang kuat untuk Indonesia. Masya Allah. Dan alhamdulillah luar biasa sekali nih ketemu Kak Yunita sebagai ketua dari Kem Sholawat Hong Kong. Ini luar biasa sekali. Ini masih saya pakai terus ini. Masya Allah. Iya. Itu seputar kesibukan Kak Suci sehari-hari. Betul. Sama waktu libur ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, Kakak sebelumnya kenal Kem Sholawat di mana? Oh iya, kenal Kem Sholawat itu waktu itu saya jadi MC di PRCB. Waktu itu ada milad PRCB Hong Kong, Paguyuban Rebana Cilacap di Victoria Park. Saya sebagai MC-nya, kemudian dari mereka panitia memberitahu ke saya bahwa nanti ada Kem Sholawat mengisi seperti itu. Saya pikir Kem Sholawat itu apa gitu kan, karena kan saya tidak tahu Kem Sholawat itu organisasi apa. Tadinya juga apakah semacam perkemahan ataupun kan ya, karena Kem Sholawat seperti itu. Nah dari situ saya juga karena sebelumnya terjun di dunia organisasi, majelis dan sebagainya, akhirnya dari situ saya kenal Kem Sholawat. Ternyata Kem Sholawat itu adalah satu perkumpulan yang luar biasa dan membumikan sholawat yang luar biasa untuk teman-teman pekerja migran Indonesia di sini dan dimanapun berada. Masya Allah. Tampaknya tambah seru sama Kak Suci ini. Iya, betul ya. Kemudian dari situ saya kenal Kak Yunita dulu yang pertama sama Kak Yani ya. Iya, dari situ saya kemudian tahu bahwa Kem Sholawat itu ternyata adalah membumikan sholawat, bukan perkemahan ataupun organisasi yang biasa kita kenal seperti itu. Dari situ saya mengerti bahwa sholawat itu yang tadinya terasa berat, mungkin dilakukan walaupun itu ringan, tapi kita melaksanakannya berat. Dari proses hari itu kita mengenal dan merasa ringan. Seperti itu. Akhirnya saya bergabung di Kem Sholawat setelah hari dari MC di FPRCB, kemudian ikut program apa itu Kak? Online-nya ya? Online, program online, kemudian program yang angkatan berapa itu? 73 sepertinya ya. Itu namanya apa itu? Training Kem Sholawat. Iya, training Kem Sholawat. Nah dari situ
saya berusaha mempush diri sendiri. Gimana sih kok teman-teman bisa sholawat itu sampai 5.000, 10.000, bahkan ratusan ribu gitu kan? Kerja, iya, apa nggak kerja gitu ya. Nah, pengalaman saya pertama kali itu ketika saya kerja itu saya muter ini link camp sholat yang Kak Yunita yang kasih itu. Nah, itu sambil dengerin handsfree kayak gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya kerja ya los aja, saya jarang pegang handsfree ataupun ngobrol telepon tuh nggak pernah kalau kerja. Jadi kalau kerja, kalau misalnya pas main HP ya HP kayak gitu kan. Nah, ketika mengikuti program itu saya berusaha ingin memberikan yang terbaik juga kan. Selain kita juga mendorong diri sendiri untuk lebih baik, karena dengan sholat juga bisa memperbaiki diri kayak gitu kan. Akhirnya saya mengikuti program itu berapa hari ya Kak dulu itu? 12 hari training. Iya, 12 hari, Masya Allah. Nah itu setiap hari tak puterin terus. Masya Allah. Saya juga maksudnya nggak menargetkan saya harus dapat berapa, tapi dari proses awal, kemudian hari kedua, ketiga, dan lain sebagainya itu emang ada perubahan-perubahan yang secara spiritual juga mempengaruhi psikologi kita. Misalnya yang tadinya sering gelisah ataupun galau itu dengan semakin banyak sholawat itu hati menjadi lebih tenang dan melaksanakan sesuatu itu lebih lebih tetek itu kalau di kita ya lebih lebih kuat, berpower lah. Iya. Karena harus super power terus di tiap minggu. Kalau boleh tahu dulu sebelum kenal camp sholat, sholawatnya berapa? Kalau belum kenal camp sholat itu sholawatnya tuh sedikit Kak. Maksudnya dalam arti selain kita sholat 5 waktu mesti sholawat. Habis itu dalam tenggang waktu hari-hari itu ya sholat biasa, misalnya bukan sholawat yang kita tujukan harus target sekian, tidak. Paling sholawat nariyah, sholat apa seperti itu. Ya tidak ada 5.000 lah, ya paling 100, 200 kayak gitu sama. kan. Aku dulu juga gitu sama. Lagi ya Kak ya. Yang pejuang sholat itu luar biasa loh. Saya juga melihat teman-teman pejuang camp sholawat yang ada di Indonesia, di luar negeri itu luar biasa loh perjuangannya kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar sendiri, kita juga kalau bercerita tentang itu jadi merinding. Kayak dipertemukan ya. Iya betul. Iya. Sama-sama pecinta sholawat, sama-sama pecinta Rasulullah. Luar biasa. Ya. Terus sekarang istiqomah berapa? Istiqomah paling enggak itu saya targetkan 10.000. 10.000 ya. Iya, tapi dengan ini kadang-kadang sambil kerja saya pakai, kadang-kadang juga tidak. Saya melihat sikon. Ketika saya takut tasbihnya hilang, tidak saya pakai. Karena sangat berharga. Iya, berharga sekali. Apalagi ini kan dari camp sholawat, kita kan harus menjaga betul-betul seperti itu. Saya juga berterima kasih kepada Kak Yunita ini, khususnya Kak Yani. Dari yang tadinya tidak kenal, menjadi dekat, dan sekarang juga lebih dekat lagi. Mudah-mudahan sampai akhirat. Amin, amin. Memang dulu ya Kak ya, waktu ketemu Kak Suci di PRJB dalam hati pokoknya ini Kak Suci orang hebatnya, harus segera dipepet. Masa dipepet gitu ya. Iya, Masya Allah. Ternyata bahwa jamaah yang lebih banyak lagi. Amin. Kak Suci nanti akan lahir miliaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena saya yakin ketika kita memberikan ilmu kepada seseorang, ketika tidak bersama lagi dan ilmu itu manfaat, itu pasti akan menjadi jariah kita. Seperti itu. Sangat menginspirasi. Iya. Suci yang sangat hebat, yang dulunya di Indonesia sebagai, saya sebetulnya di Indonesia sebagai guru, sebagai pengajar ya. Jadi saya di sebuah yayasan, kemudian ke sini. Jadi ketika di sini tahun 2015 mulai program juga memberikan pengalaman saya di Indonesia, saya praktekkan di sini untuk teman-teman. Jadi 2015 sampai 2021 awal itu saya handle pembelajaran bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi ada 12 angkatan waktu itu. Wow. Dan ada ribuan lah ya. Kalau yang di handle ribuan, tapi setiap lulus tidak ada 100. Jadi ya
ribuan pendaftar seperti biasa keluar masuk teman-teman, karena kan di sini kita tidak di rumah sendiri, domisilinya adalah kita kerja, maka dari itu ada yang keluar karena finish, ada yang determinate, dan itu hal biasa. Akan tetapi ketika kita sudah berjuang mengamalkan ilmu apa saja yang bermanfaat, tidak hanya sholawat, pokoknya ilmu yang bermanfaat itu insya Allah akan bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk semuanya. Yang penting bermanfaat untuk sesama. Ini terakhir nih Kak. Ya. Silakan sharing keberkahan dari sholawat yang dirasakan. Keberkahan yang saya rasakan tuh sangat luar biasa sekali. Yang pertama adalah menjadikan hati kita lebih tenang. Itu sudah pasti ya. Karena sholawat itu bagi saya itu hal yang sangat luar biasa sekali. Langsung terjunjung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir ya. Kemudian keberkahan selanjutnya adalah saya merasa ketika saya mempunyai problem ataupun yang susah mengerti diri sendiri, ataupun diselesaikan seperti itu, dengan terus kita istiqomah sholawat, semuanya akan dimudahkan dengan solusi apapun. Jadi ada solving yang sangat luar biasa ketika kita punya masalah. Lalu yang ketiga itu, saya pernah punya cita-cita dari dulu memang ya, sebelum kesini itu saya ingin melanjutkan pasca sarjana. Nah, alhamdulillah qadarullah itu kemarin bulan April sudah mulai ngurus persyaratan, dan alhamdulillah sekarang sudah ikut tes, dan mohon doanya untuk seluruh keluarga besar Kem Sholawat, saya diterima ya di kampus yang sudah sekarang saya ini. Amin, Masya Allah, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ya. Terutama ini buat kaum perempuan ya, yang katanya perempuan itu nggak hanya di rumah ngurus rumah tangga, tetapi bisa aktif juga menyebarkan ilmu. Betul. Karena perempuan itu pada zaman Rasulullah itu juga sudah kuat, sudah hebat. Jadi ketika sekarang kita di akhir zaman, ya perempuan itu tidak lemah. Perempuan itu harus berkontribusi untuk negaranya, untuk keluarganya, dan betul, untuk syiar dan dakwah. Jadi syiar dan dakwah juga tidak hanya di bidang ini aja. Jadi semua yang mengajarkan kebaikan itu syiar dan dakwah. Seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan menginspirasi sahabat di luar sana, terus terutama yang belum kenal sholawat ya, yang tadinya Kak Suci sholawatnya masih sedikit, sekarang istiqomah 10.000, dan semangat. Hatinya lebih tenang, semuanya jadi gampang ya, dimudahkan. Mudah-mudahan sangat menginspirasi sahabat-sahabat semuanya, dan ayo yang belum kenal Kem Sholawat gabung ya. Iya betul, yang teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong ya, di mana saja, kita tidak harus stay atau standby di Kem Sholawat, tapi kita bisa mengamalkannya dimanapun berada. Tidak harus setiap minggu datang ke kampusnya ya. Tapi terutama di online ya. Iya, di online. Jadi kita menyebarkan satu kebaikan untuk semuanya. Amin. Masya Allah. Demikian bincang-bincang kali ini dengan Kak Suci, pejuang hebat dari mana ya Indonesianya? Ya, Semarang, Jawa Tengah lah. Iya. Dari Jawa Tengah ke Hong Kong menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, dan insya Allah dari Hong Kong ini akan tersebar ke seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, jangan putus asa ketika kita gagal, karena kegagalan itu adalah kesuksesan tertunda. Dengan Kem Sholawat kita berjuang bersama, kesuksesan diraih. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kem Sholawat luar biasa.